chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Whoa, we praise you now. Whoa, nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Whoa, we praise you now. Whoa, I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Whoa, we praise you now. Whoa, Woo! Let's give a hand for our Lord Jesus Christ, our Savior. Fill this room, Lord, with your presence. As we sing this song together, Lord, Holy Spirit. Holy Spirit.
speak to me. You are closer than a friend. You are dwelling in my heart. Speak to me. Holy Spirit, speak to me. Holy Spirit, speak to me. Oh, my soul longs for you. My heart and flesh cry out for more of you. More of you. More of you. Spirit of the living God, come and fill me like a flood, overflowing with your grace. Let your presence fill this place. Break my heart for what breaks yours. Change my heart to be like yours. Holy Spirit, here's my life as a living sacrifice. So I will sing my praises. I will lift my voice. You alone are worthy. Hallelujah. So I will sing my praises. I will lift my voice. You alone are worthy. Holy Spirit, speak to me. Holy Spirit, speak to me. My soul longs for you. My heart and flesh cry out for more of you. More of you. More of you. Spirit of the living God, come and fill
Kita bertemu lagi melalui ibadah online IFGF Brisbane. Kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Dear Lord Jesus, thank you for this beautiful afternoon. Kami diberikan waktu dan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Secara khusus pada hari ini, kami mau belajar mengerti kehendak-Mu. What the meaning of Holy Spirit? Apa pentingnya Holy Spirit, Roh Kudus bagi kehidupan kami, untuk kelangsungan hidup kami, dan untuk apa itu bagi kami. Dan berikan kami hikmat, berikan kami kerendahan hati, pakai hamba-Mu dengan segala kerendahan hati hamba-Mu Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah hamba, tapi karena oleh kuasa-Mu Tuhan, lewat kuasa Roh Kudus yang memampukan, yang menolong kami. Kami mau belajar Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan kami, menjadi remah dalam kehidupan kami, sehingga kami pakai kehidupan firman Tuhan itu menjadi rema kekuatan untuk perjalanan kehidupan kami. Biarlah iman dan perbuatan kami dimampukan oleh Roh Kudus di dalam melakukan setiap rencana agung-Mu bagi kami. Di dalam nama Yesus kami siap belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat sore, selamat kita berjumpa lagi di dalam live streaming ibadah IFGF Brisbane. What a blessed Sunday. Walaupun kita dipisahkan masih dengan jarak, saudara beribadah di tempat Anda dan saya ada di rumah saya. Tapi saya percaya Roh Kudus, hadirat Allah ada di mana saudara berada dan saya berada. Tuhan pasti akan memberkati dan saya percaya lewat situasi yang ada mengharuskan kita untuk tinggal di rumah kita masing-masing. Kita belum bisa bertatap muka atau face to face. Tapi saya percaya Tuhan punya rencana yang indah. Seperti kata firman Tuhan, diberkatilah orang yang duduk diam di tempat dimanapun kau berada merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena hadirat Allah ada di sana. Baik, firman Tuhan pada sore hari ini masih di dalam God faith. Iman, seperti kita memiliki iman. Bagaimana firman Tuhan pada minggu lalu Bro Noel sudah membahas pentingnya iman dan perbuatan. Iman tidak bisa dipisahkan dengan perbuatan kita. Karena itu sangat related atau harus balance. Kalau engkau memiliki iman, harus menunjukkan dengan tindakan Anda, kehidupan Anda, harus benar-benar melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang diambil di dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Saya tidak akan membacakan firman Tuhan ini dan saya harap saudara bisa menyediakan alat tulis Anda supaya kalau ada hal-hal yang Anda miss out atau tidak mengerti, saudara bisa membaca lagi atau membuka lagi firman Tuhan yang akan ada banyak ayat yang saya akan sampaikan atau himbau kepada saudara untuk kita baca bersama-sama biar kita mengerti dan memahami apa peran Roh Kudus di dalam iman dan perbuatan kita. Karena tanpa kekuatan kuasa Roh Kudus, kita tidak mampu menghadapi situasi dan kondisi yang uncertain,
yang tidak menentu di luar sana. Tapi satu hal yang saya percaya lewat kuasa Roh Kudus, lewat momentum hari Pentakosta ini, bagaimana Yesus sudah terangkat ke surga dan dia menjanjikan yang namanya Roh Kudus sebagai penolong kita untuk memampukan kita supaya kita bisa menjadi orang-orang yang beriman, yang living faith, yang hidup oleh iman dan sesuai dengan perbuatan kita. Oke, yang saya akan bahas di sini, that's not about faith anymore, not about perbuatan, karena kemarin begitu jelas kita telah belajar bersama-sama bagaimana hidup kita yang beriman dan perbuatan yang benar-benar sesuai dengan iman kekristenan kita. Jadi intinya iman dan perbuatan tidak bisa dipisahkan dan tujuannya untuk kemuliaan nama Yesus. Iman kita cantolkan kepada Yesus dan perbuatan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Salah satu doktrin terpenting dalam Alkitab adalah baptisan Roh Kudus. That's why this afternoon, I want to share to you apa peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Hidup kita tidak akan sama lagi ketika hidup kita benar-benar dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Because I've been there. Saya merasakan bagaimana Roh Kudus memimpin setiap sisi kehidupan saya. Sejak saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya pribadi dibaptis dengan Roh Kudus. Dan saya merasakan seantero kehidupan saya tidak pernah merasakan Tuhan itu jauh. Tapi Tuhan selalu dekat lewat kuasa Roh Kudus-Nya yang selalu berdiam mengingatkan saya dalam segala hal. Kita bersyukur Yesus beberapa hari kemarin kita sudah merayakan hari kenaikan Yesus atau hari Pentakostal itu. Dia naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi saya dan saudara. This is a great moment. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 5 berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus memerintahkan murid-muridnya supaya dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebelum mereka menyaksikan atau menjadi saksi Yesus pada waktu itu, makanya penting bagi saya dan saudara, kita diselamatkan untuk menjadi berkat. Penting bagi saudara dan saya untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Supaya kita akan diperlengkapi dengan hikmat, dengan apa saja yang Roh Kudus punya. Makanya mari di dalam Lukas 24 ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuatan dari tempat tinggi. Melalui pandemi ini, COVID-19 ini, satu hal yang kita bisa pelajari. You don't have to feel boring at home. Wow, aku nggak bisa ke sana, kemarin nggak bisa ke mall, nggak bisa ketemu teman saya ini dan itu, whoever they. Atau sesuatu yang engkau mau lakukan, yang senang lakukan di luar sana. Tapi untuk saat-saat ini, engkau tidak bisa melakukan itu semua. Mari kita pergunakan waktu dan kesempatan yang ada untuk belajar menantikan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita draw near to Jesus. Kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Karena saya percaya there is more to come. Tuhan punya banyak rencana ke depan. Tuhan mau memakai kita lebih lagi ketika hidup kita taat
setia menanti kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Buat hamba-hamba Tuhan, buat anak-anak Tuhan, tidak terbatas buat hanya hamba Tuhan yang melayani. Semua anak-anak Tuhan yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari undang Roh Kudus hadir dalam hidupku. Penuhi aku Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Dan kita akan belajar bersama-sama. Ada 8 hal akibat atau manfaat ketika saya dan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus atau mengalami baptisan Roh Kudus. Yang pertama, profesi atau bernubuat di dalam Kisah Rasul 2 ayat 17. Saya tidak akan membacakan semuanya. Saya harap saudara akan membaca itu di satu bagian dari Kisah Rasul 2 ayat yang ke-17 berkata, Aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia, maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Wow, luar biasa. Mereka akan dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka akan bernubuat. Yang kedua, kepekaan, sensitivity akan dosa yang mendukakan Roh Kudus. Sehingga ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita diberikan kepekaan akan dosa-dosa yang mendukakan Roh Kudus. Saudara bisa baca itu di dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-8. Kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Dan yang ketiga, He will guide you into all truth. Amin, saudara. Ketika hidup saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, kehidupan Anda dituntun untuk kemuliaan Yesus. Yohanes 16 ayat 13 sampai 14, saudara bisa baca di sana. Dengan jelas dikatakan di sana, He will guide you into the truth. Jadi kita akan diberikan hikmat untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Yang keempat, see vision. Kita akan melihat penglihatan-penglihatan yang baru. Dalam Kisah Rasul 7 ayat 17 di sana dalam bagian firman Tuhan, di sana dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Luar biasa. Ketika kita diberikan visi dari Tuhan, mari kita lakukan visi Tuhan. Lewat kuasa Roh Kudus yang telah melengkapi kita, jangan takut. Lakukan visi. Whatever God put in your heart, lakukan itu bersama Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Dan Roh Kudus akan menjadi penolong kita. Amin. Dan yang kelima, diversity of gift. Perwujudan dan berbagai karunia-karunia roh. Ada begitu banyak macam karunia yang Tuhan sampaikan di dalam Kisah Para Rasul. Saudara, di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai yang ke-10 ada rupa-rupa karunia dan ada rupa-rupa pelayanan. Dan kepada tiap orang dikaruniakan pernyataan roh. Memberikan iman kepada yang lain, memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ada begitu banyak di sana karunia-karunia. Saudara bisa baca di rumah dan renungkan, ada begitu banyak gift yang Tuhan berikan pada saudara dan saya ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus. And then the next one, pray
keinginan, kerinduan untuk berdoa menjadi milik saya dan saudara. Ketika Anda dipenuhi dengan Roh Kudus, menjadi house of pray, yang kita bukan hanya berdoa untuk diri saya dan saudara sendiri, tapi kita berdoa untuk orang-orang di sekitar kita. Siapa saja yang Tuhan pertemukan dengan saudara, mari kita menjadi orang-orang yang cinta akan doa. Kita membangun hubungan dengan Tuhan selalu melalui kerinduan kita yang rindu get close to Jesus lewat setiap doa-doa kita. Dan yang ketujuh, love and wisdom, kasih dan pengertian yang lebih dalam terhadap firman Allah. Kita semakin diberikan kecintaan, love to read the Bible. Kita diberikan hikmat. Ketika kita membaca firman Tuhan, bukan sekedar baca firman asal-asalan sehingga kita tidak memahami isi firman Tuhan. Makanya penting bagi saya dan saudara dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus sehingga kita bisa mengerti isi dari firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab kita ada begitu banyak gambaran atau puisi-puisi. Ada begitu banyak ilustrasi-ilustrasi di sana. Sulit bagi pikiran saya dan saudara secara manusia untuk mengerti dan memahami apa maksud firman Tuhan ini. Apa isi Alkitab ini bagi saya. Tapi ketika saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, Roh Kudus akan reveal what's that mean to you. Apa artinya firman Tuhan bagi saudara, untuk kehidupan saudara, untuk masa depan saudara, untuk pertumbuhan iman saudara, dan melakukan firman sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, Abba Bapa, kesadaran yang semakin bertambah tentang Allah sebagai pribadi yang mengenal kita, pribadi yang patut kita puji dan muliakan dalam setiap sisi hidup kita. Karyanya yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi saya dan saudara, yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan kita. So guys, church, come on. This is the great moment. The good momentum for you to believe, to receive Jesus. Especially let the Holy Spirit come upon you, touch you, and then fulfill everything what God wants for you. Menerima baptisan Roh Kudus. When the Holy Spirit come upon you, you will never be a same person again. God will change you through the Holy Spirit. Engkau menjadi pribadi yang tidak akan pernah mengeluh, tapi selalu memuliakan Tuhan dalam setiap hidup saudara. Apapun yang terjadi di depan kita, apapun yang terjadi di sekeliling kita saat ini, percayalah Tuhan ada bersama dengan saudara dan siap akan menuntun dan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Dear Lord Jesus, thank you for this beautiful day yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih dalam situasi dan kondisi apapun yang kami hadapi saat ini. Tapi lewat firman-Mu Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami untuk mengerti dan memahami dan lebih lagi Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Sehingga kami menjadi pribadi yang berbeda. Pribadi yang selalu memuliakan Tuhan. Mampukan kami ya Roh Kudus
untuk terus berdiri, teguh berdiri dengan iman percaya kami. Dan benar-benar kami bisa melakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, terima kasih lewat kesempatan ini memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, apapun yang mereka hadapi, apapun yang mereka rasakan. Engkau ada bersama dengan mereka, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Have a blessed Sunday, church. Tuhan memberkati. See you next week. God bless you. What a wonderful sermon. Powerful. Yang kita perlukan, Roh Kudus ada bersama saya dan saudara. Terima kasih Pastor Fani Kamagi yang sudah membagikan firman Tuhan bagi kita semua. Dan di akhir ibadah ini, izinkan saya berdoa bagi Anda. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak buat firman-Mu. Terima kasih banyak buat ibadah online hari ini. Kami percaya kuasa-Mu tak terbatas. Engkau ada di mana kami berada. Dan kuasa Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari kematian ada tinggal bersama dengan kami. Untuk itu kami ucap syukur atasnya Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan juga hari ini Tuhan Yesus, bahwa Roh Kudus-Mu akan membaptiskan kami semua. Dan kami bisa menjadi hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Di akhir pada ibadah ini, hamba juga ingin mendoakan bagi semua persembahan-persembahan, persepuluhan, misi yang sudah diberikan, yang sudah ditransfer, bahkan yang akan memberi Tuhan hari ini, biar Tuhan balas berkat semuanya. Mata pencarian mereka, rumah tangga mereka, kekuatan kesehatan mereka, biar Tuhan memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hamba membawa setiap jemaat Tuhan dalam tangan-Mu. Kau persembahkan, Kau Gembala yang agung. Hamba memohon, biar setiap pergumulan kehidupan, beban dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, bahkan sakit penyakit, hamba percaya Kau dapat menyembuhkannya, Kau dapat memenuhi segala keperluan kami. Christ, you more than enough. Everything that we need is in you, Lord. Terima kasih. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, mari angkatlah kedua tanganmu. Di akhir ibadah ini, terimalah berkat Tuhan. Kasih daripada Bapa, keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang sempurna dari kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan saya dan saudara. Hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita semua. Kita telah berdoa, mengucap syukur, dan mengakhiri ibadah ini dalam nama Yesus. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Well, after the service hari ini kita ada Zoom, mari gabung sama-sama ya. Dan saya percaya kita akan diberkati lewat fellowship kita oleh Tuhan. God bless.